Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku mengatasi bingung puting. Ini adalah kejadian yang luar biasa ya di hidup aku karena cukup berat ujian ini menurut aku. Nah, di sini aku mau sharing gimana pengalaman aku mengatasinya. Jadi ketika melahirkan, alhamdulillah aku berkesempatan untuk IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, jadi setelah melahirkan sampai sekitar 3 hari, itu anak aku kesusahan untuk menyusu. Bener-bener susah banget. Dia belum menemukan pelekatan yang baik gitu, dan aku juga masih kikuk banget. Nah, ini adalah kesalahan yang aku lakukan sih, karena aku merasa kurang banyak belajar tentang menyusui. Karena ketika hamil, aku mengira kalau menyusui itu adalah proses yang mudah, yang semua orang pasti langsung bisa, yang namanya ibu pasti bisa. Ternyata nggak semudah itu. Sampai usia 3 hari anak aku masih susah untuk menyusu dan sering menangis. Sampai akhirnya aku putuskan untuk mencoba pumping dan asinya itu aku taruh dot. Dan ternyata dia mau. Nah, ini juga kesalahan fatal yang aku lakukan di awal setelah melahirkan. Karena setelah aku baca, seharusnya bayi diberikan dot itu ketika memang kondisinya darurat banget, atau ketika dia sudah bisa menyusu secara langsung dengan baik. Jadi dia harus bisa nyusu langsung dulu nih dengan baik, baru dikasih dot. Takutnya nanti dia bingung puting yang kayak aku alami ini gitu. Akhirnya ketika dia lebih suka nyusu di dot, ya aku tetap kasih dia secara langsung, tapi itu jarang banget gitu. Sehari paling berapa kali, karena kalau dikasih dia langsung ngamuk, dikasih dia langsung ngamuk karena udah lapar. Jadi aku kasih dot. Sampai usianya 10 hari itu aku masih seling-seling direct sama dot. Dan ketika usianya 10 hari aku bawa dia ke dokter untuk imunisasi dan juga dicek. Dan kata dokter, anak aku kuning, bilirubinnya tinggi sampai harus cek darah. Dokter bilang anak aku harus diberikan ASI lebih intens, lebih banyak lagi. Dari situ ketika diskusi dengan keluarga, akhirnya kita fokus untuk memberikan ASI banyak ke anak aku dengan cara memberikan dot aja gitu, jangan dipaksa untuk direct dulu. Akhirnya ya udah di situ dikasih dot, lebih banyak dikasih dot. Jarang banget dicoba untuk menyusut secara langsung, karena sekalinya dicoba dia langsung nangis, nggak mau ngamuk gitu. Nah, sampai akhirnya di usia ke-19 hari, qadarullah kami sekeluarga harus menjalani isolasi mandiri. Nah, ketika isolasi mandiri itu, aku benar-benar full memberikan dot kepada anak aku selama kurang lebih 2 mingguan. Karena aku nggak percaya diri untuk menyusui secara langsung. Aku takut anak aku kenapa-napa. Padahal saat itu sebenarnya kondisi aku negatif, tapi keluarga aku ada yang positif. Nah, tapi aku benar-benar kayak menjaga banget, gimana ya, aku takut kalau aku langsung kontak sama anak aku takut dia kenapa-napa. Padahal mah sebenarnya bisa aja ya, asal kita jaga kebersihan. Nah, tapi selama 2 mingguan itu anak aku full pakai dot. Nah, dari situ dia bener-bener gak mau nyusu secara langsung. Aku stres banget, bingung, sedih, pokoknya campur aduk banget deh. Dan akhirnya aku tonton banyak video di YouTube, dan aku juga baca-baca banyak artikel. Sampai akhirnya aku menemukan salah satu YouTuber yang bilang kalau pengalamannya itu membiarkan anaknya pakai dot terus sampai usia 1,5 bulanan. Dan ketika itu anaknya bener-bener gak mau direct breastfeeding cara langsung gitu. Jadi kalau bisa dia bilang usahakan jangan sampai anak 1,5 bulan atau 2 bulan itu belum bisa nyusu langsung, karena kalau dari situ nggak bisa ya udah seterusnya nggak bisa. Aku nggak kebayang sih kalau aku harus pumping terus jadi mom apping selama 2 tahun. Mungkin ada yang bisa, banyak kok di luar sana yang bisa. Saat itu kondisinya aku nggak punya banyak stok ASI perah di kulkas, paling cuma 3 botol dikali 100 ml. Nah, itu selama menyusui aku kesulitan banget karena anak aku udah pengen tapi belum ada gitu. Jadi tangan yang satu pumping, tangan yang satu kasih dot. Pumping dikit, tuangin ke dot, kasih. Pumping dikit, tuangin ke dot, kasih. Dan aku kewalahan banget gitu. Dan aku pengen anakku tuh nyusu secara langsung, karena katanya ketika anak itu udah usia 2 bulanan, dia udah benar-benar jelas penglihatannya. Jadi si YouTuber tadi tuh cerita kalau dia saat buka kancing baju aja, anaknya ngeliat itu udah nangis kejer banget, nggak mau nyusu sama ibunya. Udah tahu kalau itu tuh mau dikasih susu, dan dia nggak mau, bahkan nggak mau dipegang ibunya. Jadi kayak aku ngerasa nggak mau banget seperti itu. Pasti perjuangannya lebih berat gitu. Semangat ya mam. Nah, akhirnya aku bener-bener ikhtiar gimana caranya. Saat itu juga aku nggak kasih kelonggaran terlalu longgar, aku harus ikhtiar maksimal nih sebelum terlambat. Nah, ini adalah beberapa langkah yang aku lakukan dan semoga bisa bermanfaat ya. Yang pertama, ini penting banget. Yang pertama adalah bangun support system yang kuat. Karena proses menyusui itu bukan hanya antara kita dan bayi kita, tapi juga lingkungan dan support system kita, terutama keluarga inti kita. Jadi aku bilang ke suami aku cerita bener-bener
apa ya, meluapkan apa yang aku rasakan. Kayak, "Mas, aku pengen banget nyusuin secara langsung, tolong support aku ketika aku lagi nyusuin dan bayi aku ngamuk, nangis, tolong hibur aku, tolong kuatin aku. Jangan malah bilang, udah nggak apa-apa kasih dot aja," jangan kayak gitu. Pokoknya satu pemikiran dulu nih, satu persepsiin dulu antara kita dengan support system kita. Nah, saat itu ibu aku lagi pulang ke rumah, jadi sebelumnya kan ada ibu aku ya di rumah. Nah, dimana naluri seorang nenek pasti ketika bayinya atau cucunya nangis, pasti, "Aduh jangan dibiarin nangis, udah nggak apa-apa kasih dot aja, yang penting kan isinya juga ASI," kayak gitu. Sebenarnya nenek juga pengen aku bisa menyusui secara langsung, tapi naluri seorang nenek pasti sayang banget kan ke cucunya, pasti kayak, udah nggak apa-apa deh, daripada nangis kasih aja dot gitu. Ujung-ujungnya nggak jadi nih nyusu secara langsungnya, nggak berhasil. Ujung-ujungnya ya udahlah, dot lagi kayak gitu. Jadi saat itu alhamdulillah kondisinya udah mulai kondusif, dimana aku hanya bertiga dengan suami dan juga bayi aku. Jadi aku benar-benar bangun support system yang kuat di situ. Yang kedua yaitu berdoa kepada Allah. Ini juga penting banget. Karena balikin lagi, semua ini terjadi atas kehendak Allah dan kita hanya mampu berikhtiar dan berdoa. Allah lah yang menentukan. Dan bayi kita itu adalah punyanya Allah. Allah yang bisa membolak-balikan hatinya. Allah yang bisa bikin bayi kita itu mau nyusul langsung sama kita. Jadi ikhtiarnya itu diiringi dengan doa yang kuat. Nah, yang ketiga, aku melakukan skin to skin. Jadi ini tuh untuk mengingatkan kembali dia ketika dia baru lahir gitu. Jadi kan dia kan di kandungan kita selama 9 bulan sampai 10 bulan. Nah, terus kan ketika lahir dia langsung ditempel ke dada kita. Makanya itulah penting banget yang namanya inisiasi menyusu dini atau IMD, dan nempelin skin to skin bayi kita ketika dia setelah lahir gitu, langsung ditempel kepada kita. Jadi aku melakukan skin to skin itu biasanya setelah mandi pagi. Jadi setelah bayi aku mandi pagi, aku hanya pakaikan popok sama celana aja. Terus aku tempelin dadanya di dadaku, aku peluk, aku dekap, aku usap-usap, aku kasih afirmasi. Di situ aku terus-terusan kasih afirmasi. Habibi, kan anak aku namanya Habibi ya. Habibi, bunda sayang banget sama Habibi. Mau ya kita sama-sama ikhtiar untuk bisa nyusul langsung. Bunda sedih banget kalau misal Habibi nanti nggak bisa nyusul langsung ke bunda. Bunda sedih nak, bunda bakal seneng banget ketika Habibi bisa nyusul langsung sama bunda. Yuk kita ikhtiar sama-sama yuk nak, maafin bunda ya nak, terima kasih ya nak, gitu. Bener-bener skin to skin itu sambil apa ya, bukan cuma skin to skin tapi heart to heart sih. Dan yang keempat yang juga aku lakukan adalah aku coba menyusui dalam keadaan yang hening, yang kondusif. Jadi lampu kamar itu aku ubah menjadi yang versi redupnya. Jadi ada dua lampu gitu kan. Nah, aku ubah ke yang redupnya. Terus suasananya hening, tenang. Jadi bayi aku juga bisa tenang gitu. Pokoknya minimalisir seminimal mungkin adanya gangguan seperti cahaya yang terlalu terang, suara bising, atau keributan. Susui di tempat yang tenang dan juga kondusif. Yang kelima yang benar-benar aku lakukan terus adalah berikan afirmasi positif. Afirmasi positif itu untuk kita dan juga bayi kita. Untuk kita, aku di depan cermin aku bilang, aku bisa, insya Allah aku bisa, aku bakal berusaha, aku bakal ikhtiar. Gimana pun nanti hasilnya, aku bakal ikhtiar untuk bisa menyusui langsung bayi aku. Gitu. Aku ibunya dan aku bisa. Nah, untuk anaknya, aku benar-benar sering banget benar-benar terus-terusan kasih afirmasi ke bayi aku. Misal ketika dia nangis nih lapar, aku susuin kan. Nah itu dia ngamuk tuh, cuma sebentar abis itu nggak mau dilepehin, dia nangis. Aku bener-bener bilang, Habibi, ini Mimi langsung nak. Insya Allah kalau Mimi langsung lebih enak. Habibi Mimi langsung ya ke bunda ya. Mungkin awal-awal memang susah, tapi kita ikhtiar yuk, sama-sama ikhtiar. Bunda juga belajar, Habibi juga belajar. Kita sabar ya nak ya gitu. Tapi habis itu kalau dia udah ngamuk banget ya aku tetap kasih dot. Atau kalau dia mau udah keisi dot sedikit, aku langsung kasih sendokin gitu, biar nggak langsung pakai dotnya terlalu lama. Tapi ketika aku kasih dot atau sendok pun, aku kasih afirmasi lagi, Habibi, ini namanya Mimi pakai dot, ini namanya Mimi pakai sendok. Bunda seneng Habibi Mimi ASI, isinya juga sama, tapi bunda akan lebih senang ketika Habibi Mimi langsung ke bunda. Ya nak ya, biar kita sama-sama deket, kita sama-sama kontak langsung. Habibi Mimi langsung ya ke bunda, insya Allah kedepannya lebih mudah kalau kayak gini. Nah ketika dia udah nggak terlalu lapar, udah keisi sedikit nih pakai dot, aku langsung alihin lagi untuk dia menyusu secara langsung.
Jadi sebisa mungkin ambil kesempatan gitu. Dan kalau bisa sebelum pakai dot coba dulu pakai sendok. Jadi diseling-seling pakai sendok gitu biar dia sedikit lupa rasanya dot. Karena beda ya, ketika dia pakai dot itu dia nggak perlu effort lebih untuk menggerakkan otot di pipinya. Dia diem aja udah ngalir ASI-nya. Dia benar-benar nggak perlu effort. Tapi ketika dia menyusu secara langsung, dia harus menggerakkan otot-otot di mulutnya untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau. Jadi beda, mungkin ketika dia udah pakai dot dia udah ada di zona nyamannya dia gitu. Nah, ketika aku menjalankan step-step tadi itu semingguan, tapi puncaknya ada di 3 hari. Nah, di 3 hari itu aku bener-bener ngerasa amazing banget efeknya dari yang tadi aku lakukan, yang aku berdoa, aku afirmasi, aku skin to skin, dan coba susui secara langsung. Itu bener-bener efeknya luar biasa banget. Aku nggak nyangka di hari ketiga di puncaknya itu dia bener-bener full di hari itu nyusu secara langsung ke aku. Dari yang awalnya dia cuma sekali dalam sehari nyusu langsungnya atau bertahannya cuma sebentar. Nah, di hari ketiga bener-bener dia nggak aku kasih dot mau. Padahal biasanya ketika dia udah lapar aku susui secara langsung, dia cuma sebentar habis itu dilepeh ngamuk pengen dotnya lagi. Oh iya, aku kasih afirmasi positifnya bukan hanya ketika dia bangun, tapi juga ketika dia tidur. Ketika dia tidur aku pandangi dia sambil berdoa kepada Allah, sambil aku usapin, sambil aku bisikin, Habibi, bunda sayang sekali sama Habibi. Mau ya kita nanti belajar lagi untuk menyusu secara langsung. Insya Allah kedepannya akan lebih mudah kalau Habibi bisa nyusu secara langsung, kayak gitu. Dan step terakhir yang aku lakukan adalah aku konsultasi ke konselor laktasi. Sebenarnya ketika aku melakukan step-step tadi, aku tuh udah daftar untuk konsultasi online ke konselor laktasi. Tapi aku dapat jadwalnya itu di minggu selanjutnya. Nah, qadarullah ketika minggu selanjutnya di hari H aku konsultasi itu ternyata Habibi alhamdulillah sudah bisa nyusu secara langsung. Tapi aku tetap konsultasi, aku tetap ambil kelasnya untuk konsultasi langsung via Zoom. Dan di situ aku dapat banyak banget insight tentang pelekatan yang baik, karena ternyata Habibi itu walaupun sudah menyusu secara langsung, tapi aku posisinya masih belum benar dan Habibi belum bisa melakukan pelekatan secara baik. Jadi itu penting banget sih. Dan di situ juga bisa dikasih tahu gitu loh, kok di konselor itu dokternya akan kasih tahu apa aja penyebabnya, bisa dianalisis bersama, bisa diceritain keluh kesah kita juga, dan dikasih banyak banget step, video, tahapan, dan penjelasan secara detail. Sebenarnya konselor laktasi itu biasanya offline sih, tapi karena lagi pandeminya lagi naik banget saat itu, aku memutuskan untuk online. Dan alhamdulillah aku nggak nyesal sama sekali konsultasi ke konselor laktasi itu. Dan plusnya lagi, selama 7 hari setelah konsultasi itu, aku dikasih kesempatan untuk tanya jawab. Jadi selama 7 hari itu aku bisa menerapkan ilmunya, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Jadi kita dikasih Google Sheet gitu untuk ngisi pertanyaan-pertanyaan dan kendala yang kita alami setelah kita konsultasi, nanti akan dijawab oleh konselor laktasinya. Dan itu worth it banget sih. Jadi aku sangat menyarankan kalau misal udah ikhtiar susah nih ya, udah ikhtiar tapi kok nggak bisa-bisa, nggak ada salahnya kok untuk pergi ke konselor laktasi dan konsultasikan keluh kesah dan kesusahan kita dalam menyusui. Karena ternyata menyusui itu memang butuh perjuangan dan harus diperjuangkan, dan itu sangat worth it untuk diperjuangkan karena efeknya akan berdampak insya Allah sampai anak kita dewasa. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Tolong ambil baiknya, buang buruknya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sehat selalu ya bun, semoga ikhtiarnya Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.